Hikam apa sal? Hikam bawah halaman 90. Rasul lah. Nedara. Oh. Nyimak aja lo ya. Nyimak ada ngaja. Hah? Surabaya, mana deh pusat sini tuh. Doh. Nyampe cetakan itu ya Surabaya tuh. Toko buku banyak Surabaya tuh, toko kitab banyak Surabaya tuh. Ya, mereka kiriman apa ya? Foto apa ya? Foto kok cover deh. Apa kulit luar ya. Tolong fotoan Aji na baru apa ya? Na malin na baru dah. Fotoan apa ya? Kulit lu. Luar malin. Dayon tuh Dayon ya, foto Dayon. Ikolah ya, siap. Sebelum kita mengaji, mari kita hadiahkan Al-Fatihah kepada pengarang kitab Al-Hikam, baik itu pengarang matan, pengarang syarah, kemudian kepada seluruh guru-guru yang sudah berjasa mengajarkan kitab Al-Hikam kepada kita. Ala zinih wa ala kulli niyati salih wa ila hadratin Nabiul Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir lana wa la tu'asir 'alaina. Rabbi atmim lana bil khair. Lama alima al-haqqu, lama alimal haqqu minka ayyuhal muridu wujudal malali lawana lakafaati. Buat matan dulu ya. Lama alimal haqqu minka wujudal malali lawana lakafaati wa alima ma fika min wujudi syarahi fahajaraha alaika fi ba'dil awqati liyakuna hammuka iqamatas salati la wujudas salati. Fama kullu musallin muqimin. Lama alimal haqqu minka, tak kalau tahu al-haq. Al-haq maksudnya Allah daripada engkau ayyuhal muridu wahai murid, wujudal malali akan wujud bosan. Ai as-samatu artinya bosan, min saqalil amali daripada bari amal, al muaddiyati ila tarkihi yang membawa kepada meninggalkannya amal.
Balata kalau itu lawana mempermacam-macamkan ya Allah ai nawa'a mempermacam-macamkan ya Allah bagi engkau akan taat karena sayang dengan engkau dan memudahkan watashilan ate engkau dan memudahkan ate engkau li'annaka karena bosnya engkau iza sa iza samta apabila bosan engkau min nau'in daripada satu macam daripada amal intaqalat ila ghairihi. Nama dia karena bosannya engkau apabila bosan engkau dari satu macam daripada amal ba'ala apabila berpaling engkau berpindah engkau kepada selain amal kepada selainnya macam tadi itu selainnya satu macam amal tadi walau kanat min nau'in wahidin dan jikalau adalah yu amal itu daripada jenis yang satu la sa'amathun nafs sungguh membosankan akan yu amal itu anan bosan diri watarakatku dan meninggalkan diri akan diamal istisqalan lahu karena mengatakan bare bagi amal dengan bi khilafil anwa'i al mutaaddidah jika melihat kepada satu macam tadi dengan bersalahan beberapa macam yang berbilang-bilang fa innaha tastakhfiha wa tastahliha maka bosui diri sungguhnya mengatakan ringan yu diri akan yu amal akan yang macam-macam banyak tadi yang berbilang tadi dan mengatakan senang sedap lezat laswah enggak dan mengatakan lezat mengatakan manis rasa senang rasa lezat diri akan beberapa macam tadi karena berpindahnya diri dari satu macam daripada macam yang lain. Dikaji kita gini yang pertama ada dua gini kok. Yang pertama Allah permacam-macamkan amal ibadah itu artinya Allah perintahkan kepada awak tadi Allah jadikan bermacam jenis amal. Ada jenis amal tadi sembahyang, baca Al-Quran, puasa, zikir, jenis itu. Apa hikmahnya tuh? Sebab kalau hanya satu macam sembahyang dici misalnya amal, bosan nih. Jadi kalau bosan, ujung-ujung apa lagi? Ujung-ujungnya meninggalkan. Tapi kalau Allah permacam-macam kan amal tadi itu sama jo samba nak makan nasi samba. Beda-beda. Walaupun daging nanti walaupun daging mana samba itu daging itu. Gandang dari itu ini.
bosan. Di ado dipermacam-macamkan karena macam-macam tadi itu taraso ringan dan taraso lezat, taraso lasuh kalau beramal tadi. Wasa'anun nafdan baramlu sa'an diri baramlu an la taduma ala halin wahidin, ba'ala baramlu bahwa tidak berkekalan yudiri itu ate laku yang satu. Jadi sifat diri manusia tadi itu memang tidak amuh tidak senang dan menetap di satu keadaan, pengen berpindah-pindah, pengen sesuatu yang lain. Bal tantaziru fil ahwali, tetapi menanti meniliak yu diri pada bak-barapu ahwal, bak-barapu laku. Ala tara ada ketika melihat engkau annal insana bosnya manusia ba'ala sungguhnya iza dawa ma'ala ta'amin wahidin tas'amahu nafsuhu kama waqa'a li bani Israil. Ada kau tidak melihat engkau bosnya manusia apabila berkekalan di manusia ate satu jenis makanan, ate makanan yang satu. Ba'ala apabila membosankan akan yang manusia tadi dirinya manusia, seperti yang terjadi yama bagi Bani Israil. Kalau dijelaskan di cerita dalam Al-Quran, ana moe al-manna dan salwa. Tiu ari turun dari langit makanan untuk Bani Israel. Atau buruang istilah kininya apa tuh, ayam kecap mana? Ayam kecap. Sakamani dan buruan anggap puak. Ayam kecap turun tiu lagi. Bosan kami kok kaiku itu lagi ya. Taragak lah makan sayur-sayuran lain. Dia wala tinggal makannya nilai, walaupun tinggal makan ada satunya mau masak kan. Tapi dia juga itu lagi ya, ayam lo lah itu buruang. Bosan. Contoh kalau hanya satu jenis makanan. Wa alima ma fika min wujudis syarahi, dan tahu ya Allah akan ma yang pada engkau daripada wujud logo. Ai mujawazatil had, artinya mujawazatul had, artinya melampaui batas. Fitasari ilal amali, pado basugiru kepada amal. Wal harsu alai, dan lobo artinya amal. Fayudika ila alla ta'ti bihi ala wajhil kamal, maka membawa iyo sifat lobo tadi itu akan engkau kepada bahwa tidak mendatangkan engkau dengan yu amal ate wajah yang sempurna. Sifat yang kedua pulai sifat lobo terlalu bersemangat na pula lah. Terlalu tinggi semangat untuk beramal. Di bahaya kalau terlalu lobo banak beramal, bahaya ndak sempurna. Nya pengen capek mereka makan tuh terburu-buru. Ndak sabar aja deh makanan tuh terburu-buru, tapi capek akhirnya makan tadi ndak nikmat makan tadi lah. Artinya terlalu lobo beramal sehingga nya beramal tadi sangat batu yang dikaja kuantitas. Baca Al-Quran dikaja awak bersama malam ki 10 juz nih kok. 10 juz tadi itu dia bacaan yang kancang le sehingga tidak ada lagi, tidak ada di resapi makna, di hayati maknanya.
Pangana takama-kamaan jalannya baca taruh. Arti tidak sempurna jadi amal tadi lah. Sembahyang untuk dulu. Target malam ini wasang sunnah kau 50 rakaat. Jadi targetnya banyaknya targetnya, tapi karena banyak target tadi itu nyo salah capek sembahyang tadi itu. Asalannya dia. Fahajaraha. Gua ke kemau ke kerja sembahyang lah ya. Semini tinggalnya ndak. Fahajaraha. Itu enggak cerita kalau fahajaraha mangko melarang ya Allah akan yu amal dengan tafif. Fahajaraha artinya melarang ya Allah akan yu amal engkau pada setengah waktu. Mangko bosungnya nampardu bahasungnya tertagahlah mampabuin nampardu itu pada selain waktu nampardu yang dihadkan. Jadi itu mangkoe ibadah tadi itu diagih waktu-waktunya dibatasi agar awak tadi jangan terlalu lobo dalam beribadah. Kemudian wan nawafil dan ramulonan sunnah tertagah lo ya sunah itu mampabuina sunah, tertagah pula mampabuina sunah itu pada waktu kiraah. Ada waktu-waktu yang tidak boleh melaksanakan sholat sunat, seperti pas di waktu jam 2 balik matoi sarang tagak, pas matoi tabi, pas matoi tabanam. Di sebagian sunat tadi ada pula dikaitkan dengan waktu, dan sebagian ada yang dilarang di waktu-waktu yang kira. Dan pada setengah naskah fahajaraha alaika fil awqati, fahajaraha alaika dengan tasdid, fahajara alaika fil awqati dengan tasdid, artinya menjadikan ya Allah bagi tiap-tiap tatu akan waktu yang ditentukan, dan tidak menjadikan ya Allah akan taat tadi itu akan berkekalan pada sekalian waktu. Hikmahnya tuh Allah beri waktu-waktu khusus, waktu tertentu bagi kebanyakan amal tadi. Li'alla yahsula, karena bahwa tidak hasil dari perbuatan engkau, tidak hasil, karena bahwa tidak hasil dari perbuatan engkau, hasil lobo, mangko membawa ya lobo akan engkau ilat tarki kapado meninggalkan. Sama juga gambar lagi kalau mulai balagi ditintiang kancang-kancang dah, atau sebentar kalau deh. Semangit mana di awal itu saya ikut dihabis terago jadi di satu sambitan lagu kan. Sebentarnya tapi tenaga lebih latih. Menduga taruh. Nyelang ngos-ngosan kan. Telur oleh. Beramal untuk dulu. Kalau tidak pakai waktu amal dari itu ada diwaktukan. Nah, ugan semangit amal dari itu nyoba itu ditintiang selalu deh. Latih hanya malah bisa balai lah. Lah tuh aneh deh. Dan barang keasilan walhasilu kesimpulannya annat talwina taati, bahwa sungguhnya mempermacam-macamkan taat li wujudil malali, karena wujud bosan. Alasannya tak tadi dipermacam-macamkan karena manusia tadi bersifat bosan, maka dengan ada warna-warni tadi, pokoknya ada pilihan-pilihan berbeda-beda, makanya hilang bosan tadi. Watahjiraha fil awqati,
li wujudi syarahi, dan melarangnya amal pada beberapa waktu karena wujud lobo. Ulang balik ya. Walhasilu anna, dan barang kehasilan barang mulo bahwa sungguhnya mempermacam-macamkan taat bagi karena wujud bosan, dan melarangnya taat pada beberapa waktu ala sungguhnya karena karena wujud lobo barang mulo bah sungguhnya dua nikmat anna nabi lama lihat. Dan barang kehasilan barang mulo bosunya mempermacam-macam kan taat bagi wujud karena wujud bosan, dan melarangnya taat pada beberapa waktu karena wujud lobo ala sungguhnya dua nikmat yang memberi nikmat Allah dengan keduanya ate hambonyo Allah. Mangko sungguhnya bosan dan lobo bahasanya dua bahayu yang besar keduanya, lagi memutuhi keduanya bagi amal. Bahaya tuh bosan juga, kalau bosannya ingin lari dari apa yang dihadapinya. Nah, bosan dok aja kerajo aja ya, apa libur, cuti. Bosan kan? Bilang kebosanan, nah dicari kesibukan lain, kegiatan lain lo. Refreshing nih ada, ya refresh. Dua bahayu. Apa? Dua bahayu yang besar keduanya, lagi memutuhi keduanya bagi amal. Bahayu tuh. Yang bosan atau terlalu semangat mana itu tadi itu. Itu dua-duanya berbahaya. Bisa akhirnya dua-duanya meninggalkan amal dulu. Dan baramulo yang mewajibkan bagi bosan ba'ala baramulo mau berkekalan wal mujibu lil malali al mudawamatu ala namtin wahidin minal ibadat. Dan baramulo yang mewajibkan bagi bosan ba'ala baramulo berkekalan ate satu macam yang satu daripada ibadat. Fatasa maha an-nafs, mangko bosan akan yo satu mati ibadat tadi, ana bosan nafsu dan mengatakan bare yo diri akan yo satu macam ibadat tadi. Faiza lawanat, mangko apabila mempermacam-macamkan yo Allah alaiha atenya amal itu, istahalatha mengatakan manis diri akan ibadat. Nah, tagasul lezat tadi, tagasul lasu. Wastaghfatha, dan mengatakan wastaghfatha, dan mengatakan ringan diri akan ibadat. Wal mujibu li syarrahi salahiyatul awqati kulluha, dan baramulo yang mewajibkan bagi lobo ba'abar mapati wakatu sekalinya wakatu li iqail ibadati, bagi jatuh ibadat ma'a siddatil harsi sarato sange lobo alaiha atenya ibadat. Ayam buat waktu lobo beribadah karena terbuka, bebas dalam sepanjang waktu itu, bebas kita melakukan ibadah. Wa inda wujudi syarahi, dan takala wujud lobo yaqaun naqsu wa taksir, jatuhlah kurang dan taksir.
taksir, atau taksir itu lalai, kurang lalai. Nah, ibarat sembayang tuh kalau jopo-joponya lah enggak, mana capek asalan. Kata tadi yang dikejar adalah kuantitas bukan kualitas. Kalau ada sembahyang berjamaah di Jakarta kan musajid kan. Imamnya tuh baca ayat macam baca salat tarawih, capek ya Allah. Awal selesai baca Fatihah aja lah rukuk. Rukuk tuh tak lama loh. Harus sikap waknya. Sembayang biasa, sembahyang waktu, sembahyang isya, sembahyang maghrib, kancang benar. Jadi awak dah baca Fatihah aja dibaca dah cukup tegak tu dah. Tak baca ayat ke ada kan? Dia capek benar loh kan. Ya sembahyang sampai rakaat lah. Kalau bertanah awak sengen nek betul dalam mo. Ada di kabiro tu 10 minit, tak mungkin 10 minit ada. 5 minit lah bertanang. Iya, nak ketiga dah tiba ni rakaat tiga kan penasir tu capek benar lah eh. Oh cepat tiang selesai aja lah rukuk. Kalau dia gak lama lo rukuk ada apa? Lo kan telat seni rukuk kan bisa tak aja tu kan. Akhirnya aja rukuk sebentar lah ya. Sekali je baca apa kalinya sebenarnya sami Allah lah sami Allah lo kan. Sami Allah tu tahu nak lakal ham lah sujud lo. Iya, jadi apa wak? Kalau rukuk itu tidak masalah, rukuk itu je sujud awak kan wajib baca tasbih tu. Cuma ninas ini lah kan, tapi nak baca Fatihah kau itu agak susah warinya kan. Hari kancang cepat Fatihah warinya, tenang deh. Di keluar kayak pertama waktu capek, kayak kedua kau ingin walai. Kau cepat Fatihah hari kancang, cuma tenang. Jadi itu akibat dari awak terlalu lobo dalam beribadah. Sehingga yang dikejar itu adalah kuantitas bukan kualitas. Kau contohnya, bi ayya qara'al qur'ana masalan wala yatadabbaru fi ma'anihi. Dengan membaca sunakan Al-Quran misalan, contoh, dan tidak mentadabburkan seorang pada maknanya Al-Quran. Jadi kalau awak lahilah mengaji, awak kan tahu mana, kan tak kalau awak lah mengaji di pesantren, gurau atau di mana awak baca Quran awak, kan tahu mana awak langsung. Jadi dibaca dengan lisan awak Al-Quran lafaznya, maknanya diikuti lo di hati awak. Jadi diikuti maknanya tadi itu, ditadaburkan maknanya Al-Quran tadi itu. Artinya hati awak hadir. Wala yahduru qalbuhu ma'a maulahu fi hali qiraatihi. Dan tidak hadir hatinya seorang saratu maula seorang pada laku baca Al-Quran. Jadi kalau baca Al-Quran itu tetap ingatan awak kepada Allah, hadir hatinya bersama Allah. Falidzalika, maka karena demikian, ayyana laha aukatan, menta'ayinkan ya Allah, menyatukan ya Allah baginya
baginya amal akan waktu taka'ufia yang jatuh yu amal padanya waktu. Wazalika huwa dan bermilikan ba'ala yunkan ba'ala baramlo makna tahjiriha fil awqat. Itu maksudnya makna melarang yu amal pada ba'barapu waktu. Wa qawlu dan barang kata pengarang akato liyakun hammuka ikamatas salati la wujudas salati fama kullu musallin muqimin. Akato pengarang hendaklah ado cito engkau mendirikan sumbayang tidak wujud sumbayang. Mangko tidak tiap-tiap orang sembahyang, orang mendirikan. Jadi kalau kita sembahyang tuh tujuan awak bukan hanya sekedar mangarajuan sembahyang, sekedar sembahyang, tapi mendirikan sembahyang. Ibarat orang tukang ya, mengerti sembahyang, nanti pentil kerja lah. Uang tuh ya Jadi kalau uang tukang kan dari rumah bagi kira kan teliti enggak. Kalau uang tukangnya kalau nyewa sekedar menggabak karajo ya le karajo tukang tadi lain ya nyo karajo nam dari rumah tujuan dalam betulnya karajo di pasang tembok ya betul terletak deh lah susu-susunya cepet-cepet kan bisa untuh mah tuh lah. Artinya kalau orang tukang itu tujuan tidak mendirikan rumah, yang pentingnya bakar rajo disusunnya tapi tidak teliti. Akhirnya rumah tadi tidak jadi berdiri runtuh. Tapi kalau orang mendirikan rumah, orang tukang tadi, ya sangat teliti yo. Kue dulu ditimbangnya dulu. Kemudian nyoba karajo tu banyak supaya pasang tembok jangan sampai tangga nih, bahas kue kuat. Itu contoh. Dengan nasab yakuna liyakuna pada kemudian lamkai. Ate bahwa sungguhnya kato bahwa sungguhnya taklil. Apa tuh taklil? Taklil artikel ilai. Bagi ma yang sebelumnya katu. Artinya hanya sungguhnya innama lawana laka, hanya sungguhnya memper macam-macam kedua bagi engkau taat sehingga tidak bosan engkau. Atalatan malu sehingga tidak bosan engkau dan menghalang ya Allah akan dia taat engkau pada beberapa waktu sehingga tidak logo engkau. Bagi karano bahwa ado cito engkau badonya orang mendirikan sembahyang itu pasti Allah permacam-macamkan taat sehingga anda bosan. Allah larang taat itu di beberapa waktu sehingga anda lobo. Tujuannya itu agar awak hendaknya mendirikan sembahyang. Disebut sembahyang cie maksudnya apa seluruh amal. Artinya agar awak betul-betul orang mendirikan amal tadi, mendirikan ketaatan bukan sekedar mengarajukan ketaatan. Aku sembahyang sabu risiko sabo sembahyang tu nana cok dikarajukan diamalkan tiap hari. Fa'enau mama kuasa kaduonyo bala sungguhannya apabila napi kaduonyo aba'al apabila mungkinlah karena mungkinlah berhadap cito kepada hadir mendirikan sholat mendirikan sembahyang tidak kepada mutlak wujudnya sembahyang dan hasil rupanya sembahyang dengan bersalahan bikhilafima apabila diperoleh orang kadunya. Kalau ada bosan tadi, ada sifat lobo tadi.
Maka masuk pekerjaan balas sungguhnya tidak ada lah satu keduanya ana indah ada itkan atau itkan mantap kokoh. Kalau ada si pek bosan, ada si pek lobo tadi itu amal tadi nak itkan do, nak kokoh do, nak mantap. Dan pada setengah naskah liyakun dengan jazam, bukan liyakunai. Mangku ado kalam, itu apa tuh? Asinan tuh. Salah, ma itu merapik nih tuh, nak doa lih nih tuh. Jadi mangku ado kalam, mimnya merapik kalam, kalam alif tapi tidak pakai alif mimnya tuh. Mangku ado kalam, ba adanya musta'nifa, musta'naf. Mangku ado kalam, ba adanya musta'naf. Hendaklah ado cito engkau. Jadi nak berkaitannya belakang tu doh. Kalau nyo jazam liyakun. Dan barang belum mendirikan sembahyang baanan makasih dari dan barang belum mendirikan sembahyang dan makasih berodisiko baala barang belum mamaliharo undang mamaliharo haknya sembahyang mamaliharo aturan-aturnya sembahyang saratu mamaliharo rahasio saratu Allah azza wa jalla artinya menjago sembahyang tadi zahir dan batin. Zahirnya dijago jangan sampai kurang, jangan sampai rusak rukunnya tadi. Contohnya jangan sampai Fatihahnya tidak baca bacaannya, jangan sampai rukuk sujud tidak tumak ninah, jangan sampai tidak tumak ninah. Jadi kalau tidak tumak ninah berarti itu tidak dijago haknya nomor itu. Dijago rukun nasara secara zahir dan dijago hati secara batin. Rahasio saratu Allah azza wa jalla mangko tidak kefihan itu enggak. Mangko tidak jenis cindaro padonyo sembahyang maka rusak artinya zahir dan batin sembahyang tadi tidak rusak tidak cacat. Jadi kalau tidak dijago do aturan-aturan tadi nalahi tidak dijago nabatin tidak dijago maka artinya kedua-duanya zahir dan batin sembahyang kita tadi itu namanya itu cacat, tidak sempurna, tidak mungkin, tidak mantap. Maka tidaklah cindaro padonyo sembahyang. Dan ditentukan rangka sembahyang dengan sebutan bahwa mangko sembahyang disebut risiko di atas apa amal tadi tidak taat. Diatir sabut tak di bawah disebut sembahyang, bahwa mangko sembahyang disebutkan risiko indah sekalian ibadat. Alasannya karena bosan demikian bahwa sungguhnya sabanyak-banyak ma yang terjadi yoma padonyo amal. Artinya sembahyang itulah amal yang paling banyak kita lakukan. Apa sebab? Itulah amal yang wajib tiap hari, setiap hari kita lakukan sembahyang 5 kali sehari semalam. Jadi karena sembahyang itu banyak diamalkan di awak, itu maka disebutkan dikhaskan di situ sembahyang. Kemudian maisaraikannya pengarang kepada babar faedah sembahyang orang yang mendirikan tidak mutlak sembahyang dengan katonyo pengarang. Jadi kaji kita gini jelas tidak bahwa yang pertama Allah permacam-macamkan Allah buat amal tadi berbagai jenis agar kita tidak bosan. Yang kedua Allah buat amal tadi
dengan ketentuan waktu yang tertentu agar kita jangan terlalu lobo. Nah, sifat nan dua ke adalah sifat yang berbahaya, baik itu sifat bosan, sifat lobo. Bahaya kedua itu ujung-ujungnya adalah meninggalkan amal, atau kok dikerja pada amal tadi itu tapi amal tadi tidak sempurna. Amal tadi asalan. Jadi itu Allah permacam-macamkan amal, banyak jenisnya. Allah tentukan waktu amal tadi itu. Dua tadi adalah nikmat Allah yang besar kepada kita, agar kita bisa mempersembahkan amal ibadat yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di kita tidak sekedar asalan ibadah, tapi betul-betul mendirikan ketaatan tadi. Lah, silakan diulang Malin.